berguna bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nursani Samosir dengan NIM L1A118085. Saya dari Fakultas Pertanian, jurusan Kehutanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan video tutorial yang menjelaskan bagaimana teknik dalam mencangkok tanaman. Dan juga pada video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara teknik menyambung tanaman. Baiklah, yang pertama kita akan masuk ke dalam alat dan bahan yang kita perlukan dalam mencangkok. Alat dan bahan yang kita perlukan dalam mencangkok yaitu ada pisau cutter yang tajam yang berfungsi nantinya untuk menyayat bagian ranting ataupun dahan. Dan selanjutnya ada campuran daripada tanah dan kompos yang nantinya kita gunakan sebagai media tanam daripada cangkok tersebut. Kita juga menggunakan tali rafia yang nantinya mengikat daripada proses cangkok yang kita lakukan. Selanjutnya kita akan memilih atau menentukan jenis pohon yang akan kita cangkok. Jenis pohon yang akan kita cangkok ini harus kita pastikan yaitu pohon yang memiliki kualitas unggul agar nantinya hasil cangkok kita juga unggul. Kita akan memilih dahan ataupun ranting yang akan kita cangkok pada tanaman ini. Jenis tanaman yang kita pilih di sini adalah tanaman ataupun pohon tembesu dengan nama latin Fragrea fragrans. Kita akan menentukan di mana atau di ranting mana nantinya kita akan melakukan proses cangkok tersebut. Selanjutnya kita akan memasukkan campuran kompos dan tanah tersebut ke dalam plastik, tetapi terlebih dahulu kita bersihkan campuran kompos dan tanah ini daripada sampah atau kotoran lainnya. Langkah yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam penyayatan daripada ranting ataupun pengangkutan melalui penyayatan kulit cabang. Di sini kita akan menyayat kulit daripada ranting atau dahan yang akan kita cangkok. Pemotongan jaringan pengangkutan melalui penyayatan kulit cabang berarti pembuangan lapisan kambium ataupun pembelahan batang, yang berarti pemutusan hubungan jaringan vaskular yang artinya akan menciptakan suatu fenomena bahwa zat-zat makanan atau fotosintat berasal dari bagian atas cabang yang disayat atau dibelah tersebut akan menumpuk pada tepi sayatan bagian atas. Akibat dari penumpukan tersebut, maka kulit kayu cabang di bagian atas sayatan akan membengkak karena terjadinya pembelahan sel yang cepat. Pembelahan sel ini dipacu dengan adanya auksin dan karbohidrat yang tertumpuk. Fotosintat yang berupa karbohidrat akan tertumpuk pada bagian yang disayat, tepatnya pada bagian atas. Pada bagian tersebut, kemudian terjadi nantinya diferensiasi sel-sel yang merupakan tempat inisiasi akar. Sel-sel nantinya akan terus mengalami pembelahan dan berdiferensiasi membentuk jaringan primordial akar. Pembentukan primordial akar yang kemudian terus berkembang membentuk akar biasanya terjadi pada jaringan pembuluh pengangkutan. Pada tanaman berkayu yang telah memiliki 2 lapis atau lebih pembuluh phloem dan xilem, akar-akar akan tumbuh dari jaringan phloem sekunder atau pada pembuluh vaskular ataupun pada kambium.
Selanjutnya berikut merupakan bentuk ataupun gambaran dari batang atau ranting yang telah dihilangkan kambiumnya dan siap untuk dicangkok. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap menempelkan campuran daripada tanah dan kompos tersebut ke dalam batang atau ranting yang sudah kita hilangkan kambiumnya. Di sini kita akan menggunakan tali rapia nantinya sebagai pengikat daripada tanah dan campuran kompos yang telah kita siapkan. Selanjutnya kita akan mengikat campuran tanah dan kompos tersebut di 3 sisi, yaitu depan, belakang, serta di bagian tengah pada proses cangkok yang kita lakukan. Selanjutnya, setelah kita tali, kita akan menusuk plastik yang kita lakukan ini, yaitu berfungsi nantinya sebagai ruang udara dan juga sebagai ruang untuk melakukan penyiraman pada proses cangkok yang telah kita kerjakan. Dan inilah hasil dari proses cangkok yang pertama yang telah siap ataupun selesai kita kerjakan. Selanjutnya ini merupakan proses cangkok yang kedua yang sudah kita kerjakan. Langkah-langkahnya sama dengan proses cangkok yang pertama. Dan yang ini merupakan proses cangkok yang ketiga, yang mana prosesnya dan langkah-langkahnya sama dengan proses pertama dan yang kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pohon yang kedua atau mencangkok pohon yang kedua. Pohon yang kita pilih di sini yaitu pulai dengan nama Latin Alstonia scolaris. Untuk langkah dan tahapannya dalam mencangkok pulai ini sama dengan langkah dan tahapan yang kita kerjakan dalam mencangkok tembesu yang tadi, yaitu dengan menyayat bagian batang atau rantingnya, menghilangkan kambiumnya, serta nantinya sampai ke tahap menempelkan tanah pada proses cangkok yang kita kerjakan.
Selanjutnya kita masuk ke persiapan media tanam ataupun persiapan untuk menempelkan campuran kompos dan tanah ini ke ranting ataupun dahan daripada pulai yang akan kita cangkok. Untuk proses dan tahapannya sama dengan yang kita kerjakan pada pohon tembesu yang tadi. Selanjutnya kita tempelkan campuran tanah dan kompos yang ditaruh dalam plastik tersebut ke dalam ranting daripada pulai dengan nama latin Alstonia scolaris. Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk proses dan tahapannya sama dengan proses cangkok sebelumnya yang sudah dijelaskan pada pohon tembesu. Baiklah teman-teman, ini adalah cangkokan yang kedua pada pohon pulai dengan nama latin Alstonia scolaris. Serta yang ini merupakan cangkokan yang ketiga. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses penyambungan, yaitu penggabungan dua bagian tanaman yang berlainan. Syarat daripada penyambungan ini yaitu batang atau entres yang akan disambungkan pada batang bawah diambil dari pohon induk yang sehat dan tidak terserang oleh hama dan penyakit. Di sini kita memilih pohon induk dari alpukat dan juga durian. Selanjutnya kita akan memilih entres, yaitu yang akan diambil sebaiknya dalam keadaan istirahat ataupun pucuknya tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap pemilihan bibit yang akan kita lakukan teknik ataupun proses penyambungan. Di sini bibit yang kita pilih yaitu bibit dengan kualitas yang baik agar nantinya menghasilkan hasil dengan kualitas tinggi. Di sini bibit yang kita pilih untuk disambung yaitu alpukat dan juga durian. Selanjutnya kita akan melakukan proses penyambungan, yang mana di sini kita menggunakan pisau cutter nantinya untuk memotong bagian yang akan kita sambung pucuknya. Baiklah, selanjutnya langkah yang pertama yaitu kita akan menghilangkan semua daun daripada bibit yang akan kita lakukan teknik penyambungan kepadanya. Kita hilangkan semua bagian daun daripada bibit tersebut. Setelah kita hilangkan daunnya, kita akan memotongnya di bagian tengah atau bagian yang akan dilakukan teknik penyambungan. Selanjutnya akan kita siapkan entres daripada teknik penyambungan atau bagian dari pohon induk yang akan kita sambungkan ke dalam bibit tersebut.
Selanjutnya entres tersebut akan kita membentuk huruf V yang nantinya akan kita sisipkan ke dalam bibit yang akan kita lakukan teknik penyambungan tersebut. Selanjutnya kita sayat bagian entres yang akan kita hubungkan. Kita sayat dengan tipis sampai dia membentuk huruf V. Setelah terbentuk huruf V, maka selanjutnya kita belah bagian bibit yang akan kita lakukan teknik penyambungan. Kita belah bagian bibit tersebut sebagai tempat nantinya disisipkan entres yang sudah kita siapkan. Kita belah jangan terlalu dalam ataupun harus dilakukan dengan hati-hati agar dia tidak patah. Setelah berhasil kita belah, maka kita sisipkan atau masukkan bagian entres yang sudah kita bentuk V seperti tadi ke dalam bibit yang kita belah tersebut. Nah, beginilah kira-kira prosesnya. Jadi kita sisipkan, dan selanjutnya nanti setelah kita sisipkan akan kita lakukan proses menali untuk menguatkan atau untuk menahan teknik penyambungan yang kita kerjakan. Oke, di sini kita menggunakan plastik nantinya untuk menali entres atau teknik penyambungan yang kita kerjakan tersebut. Setelah selesai kita memotong bagian plastik, maka langsung kita tempelkan atau kita talikan ke bagian yang bibit yang kita sambungkan tersebut, atau ke bagian bibit yang kita sambung dengan entres tersebut. Nah, begini kira-kira teman-teman. Jadi kita sambung saja sampai ke atas, kita tutupi semua bagian entres tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman, ini merupakan bentuk daripada bibit alpukat yang kita lakukan proses penyambungan kepadanya ataupun proses penyisipan entres yang berasal dari pohon induk alpukat tersebut. Ini merupakan bentuknya, dan ini merupakan proses penghubungan entres.
Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan teknik penyambungan pada bibit yang kedua, yaitu pada bibit durian. Untuk proses dan tekniknya sama dengan yang kita kerjakan pada teknik penyambungan dengan pohon alpukat sebelumnya, yaitu dengan mengambil entres dari pohon induk dan menghubungkannya nanti dengan bibit durian yang kita pilih, yaitu bibit unggul durian. Tekniknya sama saja teman-teman, yaitu kita ambil entres dari pohon induk durian, kita bentuk huruf V dan kita sambungkan di bibit durian yang sudah kita pilih tersebut. Kita belah dulu dan nantinya akan kita sisipkan entres yang sudah kita pilih. Selanjutnya teman-teman, setelah kita sisipkan entres ke bibit, maka kita tali seperti yang kita lakukan pada pohon alpukat sebelumnya, yaitu penghubungan entres dan bibit ini kita tali menggunakan plastik dan kita akan tutupi semua bagian entres yang sudah kita sisipkan. Baiklah teman-teman, ini merupakan hasil akhir daripada proses penyambungan pucuk yang kita lakukan pada bibit durian. Di sini dapat kita lihat bahwa entres yang sudah kita hubungkan dari pohon induk ke bibit, kita lapisi dengan plastik atau kita bungkus dengan plastik. Dan ini merupakan gambarannya ataupun bentuknya setelah selesai kita kerjakan. Perlu kita ketahui teman-teman, fungsi daripada plastik atau pembungkusan ini yaitu
agar mikroba ataupun bakteri perusak tidak bisa masuk dan membusukkan sambungan yang kita kerjakan tersebut. Baiklah teman-teman, ini merupakan hasil akhir daripada teknik sambung yang kita kerjakan, yaitu ada 3 alpukat dan juga 2 pohon durian. Nah, di sini ini merupakan hasil akhir dari proses pengerjaan yang kita kerjakan, yaitu menyambungkan entres dengan bibit ataupun teknik penyambungan bibit dengan entres yang berasal dari pohon induk. Oke, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kenapa harus ditutupi plastik itu agar mikroba ataupun bakteri perusak tidak bisa masuk dan membusukkan sambungan yang kita kerjakan. Baiklah, demikian yang dapat saya jelaskan tentang video tutorial bagaimana cara mencangkok tanaman dan bagaimana cara menyambung tanaman. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.